Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Soleha. Apa kabar antum pada pagi ini? Zaelza berharap antum dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih dalam tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 bersama Zaelza. Zaelza tidak bosan-bosan mengingatkan Soleh dan Soleha, jangan lupa sholat wajib, duha, murojaah, tilawah, dan membantu ayah bunda ya nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita langsung ke video pembelajaran. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai dengan gambar. Tulislah kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacalah kalimat tersebut secara lisan. Di sini ada percakapan Lani, Ibu Siti, dan Siti. Ini gambar yang pertama. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilakan masuk. Di sini Ibu Siti berkata, "Silakan masuk Lani." Kata-kata Lani menjawab apa ya nak? Mungkin Lani mengucapkan seperti ini. "Selamat sore Bu, apakah Siti ada Bu?" Jawaban Ibu Siti, "Ada Lani, silakan masuk." Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Lani menjawab, "Saya malu Siti." Siti berkata, "Ayo Lani, kita latihan menari bersama." Percakapan berikutnya. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk berlatih menari. Udin berkata, "Ayo Lani, bergabung bersama kami." Nah, Lani berkata, "Terima kasih ya teman-teman, karena mereka sudah mengajak Lani bergabung." Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo ikut datang berlatih ke rumahku Lani," kata Siti. "Setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti." Itu Siti melatih kami. Dengan sabar, kami sudah bisa menari dengan kompak. Ini adalah pengalaman Lani yang ia ceritakan tentang berlatih menari bersama teman-temannya. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani menjaga kekompakan dengan teman-teman sesuai dengan pengalaman silat ketiga Pancasila? Apakah antum ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Bagaimana bunyinya?
Ini lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin. Bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Pohon beringin adalah lambang sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman-teman bermain apa ya, Nak? Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman-teman bermain adalah: yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Kita tidak boleh memilih-milih teman dan membeda-bedakan teman dalam bermain. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Yang keempat, mau menerima kekurangan teman. Itu merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Bisakah antum membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Nah, di sini Zaelza ada contoh cerita sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Cerita ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain bersama teman-teman. Nah, tadi kita sudah membaca cerita Lani. Nah, cerita Lani merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah antum suka bermain lari-lari dengan teman? Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Perhatikan gerakan berlari di bawah ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar gerak lari. Nah, nih gambar pertama ada lari langkah pendek. Gambar kedua, lari langkah panjang. Apakah antum masih ingat? Ketika kita lari, pandangan kita harus lurus ke depan. Saat kaki kita melangkah, tangan kita mengayun. Langkah kaki dan ayun tangan harus berlawanan arah. Dalam pembelajaran ini ada lari melewati rintangan ban bekas. Jadi, antum harus lari melewati ban bekas. Tidak boleh menginjaknya. Kita harus masuk ke dalam lingkaran ban tersebut. Kita harus melompat saat berpindah ke ban satu lagi. Apakah antum tahu permainan di bawah ini? Ini permainan apa ya? Kok ada dua tiang dan ada anak-anak lari-lari? Nah, ini adalah permainan benteng. Permainan bentengan merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Permainan bentengan memerlukan lapangan yang luas untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar. Pilar bentengan. Berikut adalah cara bermain bentengan. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 2 grup. Banyak permainan setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Grup bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah, misalnya pohon hidup atau benda lainnya yang tidak membahayakan siswa. Yang kedua, para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng. Setiap grup yang ditandai dengan tonggak kayu atau benda lain sesuai kondisi sekolah. Selanjutnya, pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengnya tersebut. Apabila pemain tersebut bersentuhan tangan, maka dijadikan sebagai tawanan.
Lawan setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kiri atau sebelah kanan masing-masing benteng. Selanjutnya, pemain yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan lawan tersebut. Namun, kita menyelamatkan teman harus tetap waspada karena akan dikejar oleh pihak lawan. Selanjutnya, pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Nah, jadi antum bisa mempraktekkan permainan ini di sekolah dan di lapangan. Namun saat melaksanakannya atau mencobanya, tetap harus menjaga keselamatan. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga antum mengerti dan memahami. Untuk lebih memahami, silakan antum kerjakan latihan pada LKS halaman 48. Ayah bunda mohon bimbingannya dalam mendampingi soleh dan soleha kita belajar di rumah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.